malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun para malaikat, malaikat tidak punya rububiyah Allah, apalagi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama dengan kita. Padahal kalau kita melihat kekuatan para malaikat itu luar biasa. Jibril alaihi salatu wassalam ketika menghancurkan negeri Sodom itu, bukan satu kota yang dihancurkan, 7 kota. Yang cukup dengan satu sayapnya ditancapkan ke 7 kota itu, langsung diangkat ke langit. Kemudian sampai di langit, ditumpahkan lagi ke bumi. Itu satu malaikat. Belum lagi kalau kita menceritakan tentang malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW diizinkan untuk mensifatkan malaikat yang memikul arsy itu, kakinya berada di dasar bumi, kemudian badannya menjulang ke langit sampai 7 lapis langit, dan kemudian bahunya sampai memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu satu malaikat memikul arsy sebesar itu. Tetapi walaupun demikian, kita katakan bahwa malaikat tetaplah malaikat. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang menyembah para malaikat seperti yang dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka menganggap bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah seperti Lata, Uzza, Manat dan yang semacamnya, mereka mengatakan itu banatullah, anak-anak putrinya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun jumlah para malaikat, maka sering saya katakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah berapa para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW menyebutkan malaikat yang menggeret Jahannam saja, di mana Rasul mengatakan Jahannam itu memiliki 70 tali kekang. Setiap satu kali tali kekang itu yang menggeret berapa malaikat? 70.000. 70.000 kali 70.000. Itu baru yang menggeret Jahannam, khazanatun nar namanya. Malaikat-malaikat penjaga neraka. Sebanyak itu tuh. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan attatis sama, langit karena saking beratnya yang di atasnya itu sampai attatis sama, sampai mengeluarkan suara langit itu saking beratnya para malaikat yang ada di atasnya. Wa huqqala an ta'id, dan sudah berhak langit itu mengeluarkan suara seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan setiap 4 jari di langit itu ada malaikat yang berdiri sampai kiamat, ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat. Apabila ditiupkan sangkakala, baru mereka kemudian menengadahkan wajah-wajah mereka kepada Allah dan mengatakan, Ya Rabb, ma na'buduka haqqa ibadati, ma na'buduka haqqa ibadatika. Ya Rabb, kami minta maaf, kami belum mampu betul-betul menyembah. Padahal sudah sujud dari awal penciptaan sampai kiamat tuh. Ngomong gitu dia. Kami belum mampu betul-betul menyembah diri, apalagi kita. Harusnya kata-kata itu kita yang ngomong.
Belum lagi Nabi SAW pernah melihat Baitul Ma'mur. Satu hari di Baitul Ma'mur, malaikat yang masuk tawaf itu sebanyak 70.000. Kemudian tawaf, beribadah, keluar tanpa kembali. Besoknya malaikat datang dengan jumlah yang sama, tapi malaikat yang lainnya. Dan seperti itu setiap hari pergantian malaikat sebanyak 70.000 para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Dan malaikat tidak ada yang berdosa. Kalau antum lihat ke langit, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Arasy, itu dipenuhi dengan para malaikat. Dan tidak ada maksiat di langit itu. Maksiat di langit itu cuma satu kali, ketika iblis tak mau sujud kepada Adam, itu saja. Selepas itu tidak ada maksiat di langit. Karena para malaikat itu wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah para tentara Allah. Dari sini menunjukkan keagungan Allah. Sementara jumlah malaikat itu tidak seberapa dibandingkan jumlah para malaikat. Makanya ada istilah, sekalipun manusia dan jin ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaannya. Sekalipun jin dan manusia beriman, tidak pun menambah kekuasaan Allah. Karena Allah penuh dengan tentaranya para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran ada menyebutkan beberapa nama, dan juga hadis Nabi SAW seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, kemudian Ridwan, Zabaniyah, Hamalatul Arash, malaikat hafadha yang menjaga kita, malaikat kiram al-katibin yang mencatat kita, dan begitu seterusnya. Adapun kalau kita bicara tentang sifat-sifat para malaikat secara singkat, malaikat adalah makhluk yang tidak makan. Mereka tidak minum, tidak kencing, tidak buang hajat, dan mereka tidak mengeluarkan kotoran dari badannya. Jumlah mereka tadi saya katakan tidak terbilang, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa tasyakkul, beralih rupa. Di antara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arsy. Di antara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga jahannam, dan jumlahnya 19 berdasarkan nas Al-Qur'an, 19 malaikat. Dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, walaupun 19 tapi kekuatannya melebihi malaikat-malaikat yang banyak. Di antara mereka adalah para penjaga surga. Di antara mereka sahibul wahyi yang khusus menurunkan wahyu seperti Jibril. Kemudian di sana ada raqib dan atid yang mencatat kiri kanan kita. Kemudian di sana ada malaikat hafadhah. Hafadhah ini malaikat yang menjaga kita. Apakah kita mukmin atau kafir, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimnya para malaikat. Dan ini bentuk rahmat Allah itu luas. Yang sering saya contohkan, kalau antum tidur di teras, tidak ada satu semut pun yang masuk ke telinga antum, padahal antum sudah nyemprot semut dengan baygon. Harusnya teman-temannya dendam kan gitu. Kalau mereka mau, dia bawa gengnya tuh orang itu yang sudah nyemprot saya, masuk aja ke telinga rame-rame. Tak ada juga ya. Kenapa? Karena Allah menjaga kita dengan hafadhah, dengan para malaikat yang menjaga. Di antara mereka ada malakul maut, dan malakul maut bukan satu orang tapi rombongan, karena orang yang mati itu bukan satu orang satu hari. Di antara mereka ada yang meniupkan roh, karena setiap hari janin itu setiap 4 bulan ditiupkan roh. Di antara mereka ada yang khusus mencatat kebaikan di siang dan malam, berjumpanya hanya di waktu subuh dan waktu asar saja.
Di antara mereka ada yang memang dihususkan untuk mewakilkan tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan di bumi seperti Mikail, membagi-bagikan rizki kepada manusia di bumi. Kemudian di sana ada Israfil yang meniup sangkakala. Di sana ada malaikat yang Allah wakilkan untuk melakukan fitnah kubur, pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, atau diistilahkan dengan Munkar dan Nakir. Dan banyak sekali para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi malam ini kita akan menyebutkan beberapa kaitan malaikat dengan kita. Kapan malaikat itu mendoakan kita? Kapan malaikat membenci kita? Kapan malaikat melaknat kita? Majlis-majlis seperti apa yang malaikat datang di situ? Inilah yang kita akan bahas di malam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada mereka cinta dengan kita kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau cinta dengan kita itu yang pertama dipanggil siapa? Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, aku suka dengan si fulan, kata Allah. Maka engkau harus suka juga dengan si fulan. Maka Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit, dan yang sedang bertugas dimanapun, dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah suka dengan si fulan, maka kalian semua harus suka dengan si fulan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada si fulan tersebut, kecintaan penduduk langit dan kecintaan penduduk bumi. Dengan sebab itu Allah tanamkan dua kecintaan. Kecintaan penduduk langit maksudnya para malaikat, kecintaan penduduk bumi maksudnya manusia dan jin. Lalu apa faedahnya antum dicintai malaikat itu? Dan apa faedahnya antum dicintai manusia? Adapun faedahnya antum dicintai malaikat, itu malaikat yang mencatat amal kita, yang mengantarkan kebaikan kita kepada Allah, yang mencabut nyawa kita. Kalau malaikat sudah suka dengan kita, tidak mungkin dia mengantarkan yang buru-buru, tidak mungkin pula mencabut kita dalam posisi su'ul khotimah. Tetapi kalau faedahnya manusia cinta dengan kita, itu sebagai rekomendasi bagi kita saat kematian kita, bahwa kita mati di atas kebaikan. Sebagaimana di zaman Rasul, ada orang bawa jenazah, semua memuji jenazah itu. Kemudian datang lagi jenazah, semua mencela jenazah itu. Kemudian Rasul mengatakan wajabat. Kemudian sahabat mengatakan, apa makna wajabat wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, jenazah yang pertama yang dipuji manusia, wajabat lahul jannah, maka dia pasti masuk surga. Tapi jenazah yang kedua yang dicaci maki, dicela manusia, wajabat lahun nar, maka dia wajib masuk neraka, kata. Jadi tazkiyah manusia terkadang penting. Makanya kalau jenazah disolatkan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, semua bertauhid, kecuali akan mendapatkan syafaat jenazah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan malaikat kepada orang-orang yang beriman itu sampai membantu dalam peperangan, perang Badar. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian 5.000 malaikat dipimpin Jibril, sudah kalah tuh perang Badar itu. Tapi Allah turunkan 5.000 malaikat dipimpin Jibril, menang perang itu. Kemudian juga saking senangnya malaikat kepada orang-orang yang beriman, mereka bersalawat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab 43, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah
yang telah bersalawat kepada kalian. Kalau salawatnya Allah, maksudnya Allah memberikan rahmat. Kalau ada kalimat salawat dari Allah, artinya Allah memberikan rahmat. Seperti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maksud salawatnya Allah apa? Memberikan rahmat. Maksudnya salawatnya malaikat apa maksudnya? Mendoakan dan memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Jadi malaikat itu mendoakan kebaikan kepada kita dan juga mendoakan ampunan kepada kita. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan malaikat itu hadir di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis yang dibacakan Al-Quran di situ, baik di masjid, baik di rumah, baik di majlis taklim, dimanapun. Kalau majlis itu ada zikirnya, ada mempelajari halal haramnya, ada bacaan hadis dan Qurannya, maka malaikat akan datang. Kemudian malaikat akan mendoakan dan memintakan ampun kepada orang-orang yang ada di majlis itu. Dan itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga para malaikat, mereka tidak pernah lepas dari kita. Malaikat itu tidak pernah akan lepas dari kita. Di sana ada malaikat raqib dan atid. Sejak kita lahir sudah diwakilkan oleh Allah untuk mencatat kebaikan dia dan menjadi korin dia yang baik. Belum lagi kesehari-hariannya. Tadi saya katakan ada malaikat itu yang setiap pagi dia memperhatikan kita dan mencatat amalan kita sampai waktu asar. Kemudian di waktu asar mereka naik ke langit, kemudian meletakkan catatan kebaikan kita di Sidratil Muntaha. Kemudian ganti dengan malaikat yang di malam hari memperhatikan kita terus, kemudian mencatat kebaikan kita di malam hari. Apakah kita tahajud, apakah kita witir, apakah kita zikir, apakah kita baca Quran, apakah kita tafakkur, dicatat semuanya sampai waktu subuh. Kemudian naik, kemudian diangkat ke langit dan diletakkan di Sidratil Muntaha. Jadi malaikat itu terus akan memperhatikan manusia. Termasuk juga malaikat itu ada yang ditugaskan, ikhwan, hanya menyampaikan sholawat ke kuburan Nabi. Jadi kalau antum bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini ada malaikat yang menyampaikan sholawat saya, langsung melesat ke kuburan Nabi. Kemudian disampaikan, ya Nabi Allah, si fulan bersolawat kepadamu, maka Rasul akan bersolawat 10 kali kepada kita. 1 kali bersalawat kepada Nabi, Rasul bersalawat berapa? 10 kali kepada kita. Jadi ada malaikat-malaikat yang mereka mengaminkan setiap doa orang-orang yang beriman saat berdoa. Makanya Nabi SAW mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Doa seseorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka ketika dia berdoa ada malaikat di atas kepala kita. Setiap kita berdoa untuk saudara kita tanpa sepengetahuannya, malaikat yang di atas kepala mengatakan, dan kau akan mendapatkan hal yang sama dengan doamu kepada saudara. Jadi kalau seandainya antum berdoa kepada saya, ya Allah mudah-mudahan diberikan istri lagi lah Bu Merah itu, maka malaikat di atas kepala antum juga, gitu maksudnya, paham ya? Ya, jadi antum kalau mendoakan orang poligami, kata malaikat antum juga, banyak-banyak berdoa seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para malaikat itu memberikan tabsyir, kabar gembira, dan juga takhwif, penakut-nakuti saat manusia sedang sakaratul maut itu. Kalau dia ruhnya seorang mukmin, dikasih kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, surga sudah menantimu. Tapi kalau dia ruhnya yang jahat, malaikat menakut-nakuti, ukhruji ya ayyuhan nafsul khabitha ila saqati minallahi wa ghadabi.
keluar ruh yang jelek kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu siapa orang-orang yang akan dilaknat para malaikat? Jadi malaikat itu ada yang ditugaskan Allah khusus untuk melaknat saja tugasnya. Ketemu orang dilaknatnya orang itu, ketemu orang dikutuknya orang itu. Jadi ada malaikat-malaikat tugasnya itu hanya mengutuk orang saja. Apa semua orang dikutuk? Ya tidak. Siapa orang-orang yang akan dikutuk dilaknat para malaikat itu? Pertama, orang yang menyembunyikan ilmu, tahu kebenaran tapi disembunyikannya, tidak mau disampaikan. Dan itu berdasarkan surah Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami sampaikan dan jelaskan kepada manusia dari kitab tersebut, maka mereka orang-orang yang dilaknat Allah, dan mereka dilaknat orang-orang yang melaknat mereka, termasuk malaikat di dalamnya. Yang kedua, orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Nabi SAW bersabda, man ahdatha hadathan fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain, rawahul Bukhari. Orang yang mengada-adakan sebuah perkara dalam agama yang tidak ada contohnya, alias bid'ah, maka Allah akan melaknat dia, malaikat akan melaknat dia, dan manusia semuanya akan melaknat dia. Kemudian yang nomor tiga, mati di atas kekufuran. Mungkin dia muslim dulunya kemudian murtad, naudzubillah. Maka orang-orang yang mati di atas kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah 161, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Orang-orang yang kafir kemudian mati di atas kekafiran, maka mereka dilaknat Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusianya. Hati-hati orang murtad, kalau mati di atas kemurtadannya maka dilaknat para malaikat. Kemudian yang keempat, orang yang mencela para sahabat, seperti orang-orang Syiah mencela banyak para sahabat, bahkan mengkafirkannya, layak mereka dapat laknat malaikat. Orang-orang Nawasib, orang-orang Khawarij yang mencela para sahabat Nabi SAW, layak mereka mendapatkan laknat para malaikat, berdasarkan sabda Rasul yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wa malaikatuhu wan nas ajmain. Siapa yang mencela sahabatku, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, para malaikatnya dan seluruh manusia. Kemudian juga orang yang menakut-nakuti saudaranya seorang muslim dengan senjata. Kalau sekarang tidak dengan senjata, dengan handphone. Awas kau ya, ketemu di mana gitu, awas ya kan, gitu ya. Dan ada orang nakut-nakuti dengan handphone, diteror, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya sebuah senjata untuk menakut-nakutinya, tidak ditusuk, hanya nakut-nakuti saja, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia letakkan tuh senjatanya. Kalau pakai handphone sampai diletakkan handphonenya gitu, ya. Kemudian yang nomor 6, manintasabah an yantasiba syakhsu ila ghairi abi, menasabkan yang bukan nasabnya, bukan turunan Nabi, ngaku-ngaku pula Habib umpamanya. Bukan turunan orang kaya, padahal kaya ngaku-ngaku pula itu loh bapakku menteri dari Hong Kong, ya. Dia ngaku-ngaku tuh. Kan banyak orang-orang ngaku-ngaku tuh biasanya zaman dulu ya. Ya kan ada tuh di sandiwara-sandiwara itu, datang dari kampung gitu ya. Kemudian lama di kota, rupanya tidak berhasil. Kemudian nulis status cari rumah yang bagus, selfie pula dengan rumah yang bagus tuh. Ini rumah saya katanya. Ini mobil saya. Tuh bapak saya yang ganteng tuh katanya lagi lewat. La haula wala quwata illa billah. Maka Rasul mengatakan, manidda'a ila ghairi abi, siapa yang menasabkan yang bukan nasabnya, fa alaihi laknatullah wa malaikatuhu wal malaikati
wan nasi ajmain, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Yang nomor 7 al-ghadar, orang yang berkhianat, diberikan amanah dia khianat, maka ini pun dalam riwayat Bukhari Muslim, fa alaihi laknatullahi wal malaika, dia akan mendapatkan laknat Allah dan para malaikatnya. Yang nomor 8 irtikabul fasad wa zulmi, melakukan kerusakan dan kezaliman. Zalim itu macam-macam, mengambil hak orang lain, ya, menggibah, mencaci, memaki dan begitu seterusnya, zalim. Atau merusak bumi, menebang hutan yang merupakan penghijauan, akhirnya ditebang, akhirnya banyak bencana dan begitu seterusnya. Maka orang-orang yang seperti ini, maka Nabi SAW mengatakan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, muttafaqun alaihi, yang mendapatkan laknat Allah, malaikatnya dan seluruh manusia. Yang nomor 9 mualatu ghairi sayyid alladhi manna 'alal muslim bil hurriyati wal idki. Mungkin seorang budak loyalitasnya tidak diberikan kepada tuannya tetapi kepada orang lain, ini pun dilaknat. Termasuk juga yang nomor 10, seorang wanita yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan, maka wanita ini akan dilaknat sampai dia subuh kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad, mereka pun orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Inilah orang-orang yang dilaknat. Sekarang orang-orang yang didoakan para malaikat, orang-orang yang didoakan kebaikan, malaikat beristighfar kepadanya, siapa mereka? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidur dalam posisi tahir, suci. Jadi sebelum tidur antum berwudu, ya, tidak masalah. Ustaz, saya sudah berhubungan dengan istri, berwudu saja. Karena Nabi SAW pernah berwudu, kemudian menggauli istrinya, berwudu lagi, menggauli istrinya, dan begitu seterusnya. Nah, padahal wudu itu kan menghilangkan hadas kecil. Kalau dia melakukan hadas besar kan secara otomatis batal kan. Wudu untuk tidur berbeda hukumnya, itu sunnah, wudu saja, ya, supaya untuk menyemangati kita juga dan tidak didekati setan saat kita tidur. Apalagi dia memang tidak melakukan hubungan, kemudian dia berwudu betul-betul ingin membersihkan dari hadas besar dan hadas kecil, maka disebutkan dalam Sahih Targhib dan Tarhib, man bata tahiran bata fi syiarihi malakun, siapa yang tidur dalam posisi suci, tidak ada hadas besar dan kecil, maka para malaikat akan berada di samping kiri kanannya. Setiap dia guling ke kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Berguling lagi ke kiri, sebelah kirinya mengatakan yang sama, ya Allah ampuni orang ini, rahmati orang ini, sampai dia bangun. Dia bangun saja jadi ibadah, ikhwan. Tidur saja jadi ibadah. Tidur di atas ilmu itu jadi ibadah, tapi tidur tanpa ilmu jadi dosa, ya kan? Tidur di atas ilmu, tahu nih kalau saat tidur antum didoakan malaikat kiri dan kanan, ketika itu tidur antum jadi ibadah, dan mimpi-mimpinya pun pasti enak itu. Tapi kalau seandainya tidur antum tidak demikian, bisa saja mimpinya aneh-aneh, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, muntadirus sholat, orang-orang yang menunggu sholat. Nah, seperti kita ini sedang menunggu sholat nih. Dari maghrib tadi sholat, sambil nunggu sholat ada pengajian, nunggu sholat isya kan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum ma qa'ada yantadiru sholata fi sholatin ma lam yuhdis tad'ulahul malaika. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah duduk menunggu sholat setelah sholat dan dia tidak berhadas sampai sholat kembali, maka para malaikat akan mendoakan dia, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kemudian yang nomor 3, orang yang berada di shaf yang paling depan dalam sholat, ya. Kemudian juga orang yang di shaf sebelah kanan, termasuk orang yang berburu shaf paling depan, maka mereka adalah orang-orang yang didoakan kebaikan para malaikat. Kemudian juga orang-orang yang mendapatkan aminnya para malaikat,
Makanya setiap imam saat membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka aminnya bareng-bareng. Jangan nunggu imam amin baru makmum amin, tapi bareng-bareng. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka imam mengatakan amin, semua makmum ikut amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takmin dia, amin dia cocok dengan aminnya malaikat dalam satu waktu, Allah ampuni dosa-dosanya. Malaikat akan mendoakan ampunan kepadanya. Termasuk juga orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi saya katakan doa kepada orang yang antum tidak tahu bahwa antum sedang doakan dia. Termasuk juga orang yang infak di jalan Allah, setiap pagi malaikat turun kemudian mengatakan Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, kasih tambah rizki tuh si anu tuh yang sudah berinfak. Ya Allah, tahan rizki si anu tuh bakhil tuh. Malaikat akan ngomong begitu setiap pagi. Coba bayangkan setiap pagi. Makanya saya lihat kemarin ada celengan di sini. Bagus tuh. Bawa ke rumah satu-satu tuh. Setiap pagi antum masukkan 1.000 uang koin, jangan dibagi 2. Ya, kalau bagi 2 nggak laku tuh. 1.000 malaikat tiap hari antum didoakan malaikat, padahal 1.000 perak tuh, ya kan? Tok. Ya pertanyaannya kapan jadi masjidnya itu? Kalau 1.000 nggak apa-apa lah, yang penting antum didoakan para malaikat ya. Kemudian juga diantaranya adalah man ada maridhan, orang yang mengunjungi orang sakit. Subhanallah, orang yang mengunjungi orang sakit ini luar biasa. Kata Nabi SAW, man ada maridhan, barang siapa yang dia mengunjungi orang sakit, syayya'ahu sab'una alfa malakin, di belakang antum itu diikuti 70.000 malaikat. Ya, Ustadz, susah cari orang sakit. Kata siapa? Di rumah sakit banyak orang sakit. Tiap hari aja antum rumah sakit bawa apa gitu. Nggak kenal Ustadz, sudahlah kasih aja kan itu. Yang penting 70.000 mendoakan antum dari belakang. Ya. Jadi kalau ada orang sakit ikhwan kita itu senang harusnya. Ayo kita kapan ke sana? Supaya diikuti 70.000 malaikat, semuanya memintakan ampun kepada antum. Betapa luar biasa ikhwan. Ya. Semuanya memintakan ampun, yang 7.000 malaikat itu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini, sampai dia kembali setelah mengunjungi orang sakit. Plus setiap hari, luar biasa. Ya, plus setiap hari bankrupt loh Ustaz, harus bawa jeruk, bawa ini, bawa itu kan itu. Jangan pikir itu, Allah ganti nanti. Kenapa? Karena kalau orang banyak mengunjungi orang sakit, al jaza min jinsil amal. Kalau antum sakit nanti banyak yang mengunjungi antum. Memang begitu balasannya. Karena orang sakit itu bukan sakit karena penyakitnya, sakit karena nggak dikunjungi biasanya. Ya. Taib. Kemudian juga indah tasahur, ketika seseorang sahur. Ya, orang sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kita. Makanya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi, sampai kepada semut yang ada di lubang, sampai kepada ikan yang ada di lautan, itu semua mereka mendoakan orang-orang yang sahur, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang belajar talabul ilmi, semua dapat kan, untung ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga antum yang bermajelis taklim seperti ini. Kenapa orang yang bermajelis taklim itu, kata Nabi, kalau antum berdiri kemudian selesai pengajian, kata Rasul, qumu maghfuran lakum, dosa kalian sudah diampuni. Kenapa? Karena malaikat berjajar-jajar di atas kepala kita sampai ke langit sana, dan malaikat yang paling atas berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan, ngapain kau berbaris-baris sampai ke langit, kata Allah. Maka para malaikat di atas menghabarkan, hambamu ya Rabb, mereka sedang berhalaqah menyebut-nyebut namamu. Ya. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, apa yang dikehendaki hambaku di bawah itu? Mereka mengharap surga, aku kabulkan permintaan mereka. Makanya tidak ada jalan pintas menuju surga kecuali thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan
ilal jannah. Siapa yang meniti sebuah jalan dan jalan itu menuju kepada ilmu syar'i, maka itulah jalan yang paling mudah menuju surga. Makanya dulu para ulama itu kalau menghadiri majelis taklim itu luar biasa. Antum tahu Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, dihabarkan padanya anaknya meninggal. Dia bayar orang, karena dia kaya, dia bayar orang, tolong urus jenazah anak saya. Kemudian dikatakan, kenapa kau tidak urus, itu kan anakmu? Oh, tidak bisa, kalau saya mengurus jenazah anakku nanti aku luput pelajaran Abu Hanifah, katanya. Sampai dia mewakilkan orang untuk menguburkan jenazah anaknya, takut luput pelajaran Abu Hanifah. Antum mau telat ngaji sama saya, gak peduli amat, katanya. Gak datang pun gak peduli, kan nanti minggu depan ada lagi, katanya. Subhanallah, kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah diantara orang-orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat. Ada amalan-amalan itu yang malaikat nyingkir dari kita, nggak mau dekat-dekat dengan kita. Ya. Seperti apa? Orang-orang yang durhaka kepada orang tua, orang-orang yang memutus silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah ibn Ubay radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim. Malaikat tidak akan turun kepada kaum yang di situ sedang memutus silaturahim, sedang durhaka dengan orang tuanya. Enggak akan ada malaikat, malaikat menjauh. Ya. Kemudian yang kedua, antum memelihara anjing tanpa ada unsur darurat. Ya, senang-senang saja, nampak lucu kayak kucing gitu kan. Boleh juga nih. Sampai anjing itu harganya bukan 100.000, ada yang juta-juta tuh, 100 juta pun ada. Ya, padahal lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa malaikat-malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Bahkan setiap hari dikurangi pahalanya 1 qirat. Antum tahu 1 qirat sebesar gunung Uhud itu 1 qirat. Setiap hari dikurangi pahala kita segitu tuh. Kalau antum memelihara anjing tanpa ada hajat dan kebutuhan. Ya. Kemudian juga di rumah antum ada gambar-gambar yang bernyawa, lukisan-lukisan gitu ya. Ada gambar-gambar yang bernyawa, entah gambar orang, gambar binatang, atau gambar apa yang bernyawa sifatnya. Maka Rasul mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing dan ada gambar yang bernyawanya. Kemudian yang keempat, tidak akan masuk kepada rumah yang ada al-jaras. Antum tahu jaras? Jaras seperti lonceng, itu namanya jaras ya. Ataupun wal musik, rumah yang dipenuhi dengan musik. Di zaman Rasul tidak ada musik keluar dari rumah itu, semua Quran. Di zaman sekarang tidak ada satu pun rumah kecuali Quran musik. Terbalik kan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi jarasun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada jarosnya, loncengnya. Dalam riwayat kata para ulama, jaros itu maksudnya mazamiru syaitan, seruling-seruling syaitan, nyanyian, musik-musik ya. Karena namanya musik dengan Quran itu berlain arah tuh. Orang kalau cinta musik benci Quran, kalau orang cinta Quran benci musik. Tidak bisa 50-50 itu. 50-50 lah Ustaz, 50% Quran, 50% musik, hilang Qurannya ya. Itu memang tidak bisa dicampurkan musik dengan Quran itu. Makanya dahulu orang-orang jahiliyah apabila Nabi membacakan Quran, apa kata mereka? La tasma'u lihadal Quran wa alghaw fihi, katanya. Buat gaduh-gaduh, buat musik-musik, buat nyanyi-nyanyi, biar suara Muhammad enggak kedengaran gitu. Itulah orang jahiliyah seperti itu. Ya. Karena musik itu dari syaitan. Ya. Sementara Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin setan dengan Allah, kalamullah berjumpa kan itu. Kemudian di antaranya malaikat akan pergi adalah wujudur rawaih al-kariha fil bait. Rumah yang bau ya, nggak pernah disapu, nggak pernah dipel gitu kan, bau pokoknya. Antum di depan rumahnya parit, kotor loh, nggak pernah dibersihkan.
nunggu kerja bakti RT, mikirlah, ya kan? Itu udah ada malaikat tuh. Yang penting soal parit sebelah bau terserah, yang penting rumah kita parit bagus kan itu ya. Nampak nih sapi teng nih bau-bau, tutup. Karena tidak suka malaikat yang bau-bau. Makanya kenapa Nabi SAW mengusir orang yang mulutnya bau bawang ketika hendak sholat? Kenapa? Karena malaikat yata'adza bihi kama yata'adza bihi banu Adam, kata Rasul. Karena malaikat tersakiti sama dengan kita yang di sampingnya juga tersakiti dengan bau manusia. Ya, makanya Rasul mengusir orang yang bau bawang, suruh bersiwak dulu. Termasuk juga wujudul bauli al-muntaqi fil baiti. Seseorang meletakkan najis di rumahnya, seperti umpamanya antum merawat orang sakit nih, yang terkadang dia tidak bisa kencing, terpaksa ditaruh di aqua gitu. Kalau sudah penuh cepat buang biar bersih, ya, karena malaikat tidak suka di situ ada najis-najis yang tergenang. Apalagi diletakkan, buat apa juga? Kan kadang-kadang ada orang penakut tidak mau ke kamar mandi, kencing pula di botol aqua. Lupa pula dia tak buang gitu kan. Dari sekarang antum lihat tuh, ada nggak tuh botol aqua yang ada kencing? Ya, periksa tuh. Ya, jadi karena malaikat tidak suka tuh ada najis-najis, ada kotoran-kotoran. Karena Islam itu mengajarkan kebersihan, ikhwan. Malaikat suka yang bersih-bersih, sebagaimana setan suka yang kotor-kotor. Tempatnya di tong-tong sampah, di tempat-tempat bau, maka malaikat sebaliknya dibandingkan daripada syaitan. Makanya Nabi SAW mengajarkan sampai badan Rasul itu seolah-olah berapa kilo itu sudah kecium tuh. Rasul mau datang nih. Kenapa? Harumnya sudah nampak. Kalau antum baunya lu, ini mau datang nih, siapa si Anu? Baunya sudah masuk di hidung, ini kan masalah, ikhwan ya. Jadi di sini malaikat tidak suka dengan, dia akan pergi malaikat-malaikat dari bau-bau, dari sampah-sampah, dari kotoran. Maka ini tugasnya ibu-ibu, jangan malas kebersihan. Dan tugas bapak-bapak juga jangan ngotori rumah. Karena biasanya kalau istri pulang kampung seminggu, pulang itu kayak kapal pecah rumah itu. Entah diapain sama antum tuh, sampah di mana-mana kan itu ya. Ma'asyiral muslimin, ini diantara amalan-amalan yang malaikat tidak suka di situnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga malaikat itu suka dengan orang-orang yang mereka berkunjung kepada saudaranya. Jadi saudaranya nun jauh di sana, umpamanya di Tanjung Pinang atau punya saudara, atau di Tanjung Uban, atau di Medan, atau di mana, atau di Jawa lah. Antum punya kawan, bukan saudara, kawan saja. Kawan di Batam dulu, kawan ngaji gitu. Sekarang pindah tugas di Tanjung Pinang atau di mana. Memang antum ingin ke sana, bukan ingin jalan-jalan ke Tanjung Pinang sambil mampir biar tak bayar hotel, bukan itu. Ya, maksudnya di sini adalah memang betul-betul datang ke sana untuk ziarah silaturahim, lebihnya jalan-jalan gitu maksudnya. Jadi niatnya bukan karena itu, bukan karena nagih hutang, tidak, ya, bukan karena pinjam uang, tidak juga. Memang pengen ketemu, rindu, seakidah, seiman, seislam. Di zaman Nabi SAW, Rasul menceritakan ada orang yang ingin berkunjung kepada saudaranya, diutus malaikat untuk mengikuti di belakangnya. Kemudian malaikat menjelma manusia menghadang orang ini. Kau mau kemana? Ya, saya mau berkunjung kepada saudara saya yang nun jauh di sana. Kemudian dia mengatakan, ada enggak tujuan dunia, mau pinjam uang, bayar uang, mau bisnis? Enggak, saya murni ingin menziarah dia lillah, karena Allah. Saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ini mengaku, inni Rasulullah, sebenarnya saya malaikat menjelma manusia. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ingat, Allah sudah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada dia. Dan tadi saya katakan, kalau Allah sudah cinta kepada kita, siapa yang dipanggil? Jibril. Jibril, aku cinta dengan si Anu, kau cinta juga. Jibril memanggil semua malaikatnya, si Anu dicintai Allah, kalian harus cinta kepadanya. Luar biasa gitu. Ya, nggak harus jauh-jauh ke Pinang lah kan, itu di Batam kan kawan antum banyak. Antum kalau datang pinjam duit saja, sekali-kali datang ikuti silaturahim, bawalah buah-buahan hadiah, ya kan, kemudian pulang lagi. Jangan pula mengharap kapan dia datang. Kemarin saya sudah datang bawa ini bawa itu, awas kalau tak datang, itu namanya barter tuh, ya.
Bukan seperti itu. Kita berkunjung lillah bukan karena antum pancing dengan 1 kresek salak supaya dapat 3 kresek mangga, bukan itu judi namanya. Kan itu ya, nggak boleh seperti itu. Sudah isya belum? Pas ya. Oke, alhamdulillah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.